Juventus enggan perpanjang masa bakti Juan Cuadrado, Inter Milan dan AS Roma siap menampung. Masa depan Juan Cuadrado di Juventus digadang-gadang tak akan lama lagi, menyusul merosotnya statistik Bianconeri di Liga Italia Serie A musim ini. Rumor liar menyebut bahwa Juventus tidak tertarik memperpanjang kontrak Juan Cuadrado yang telah memperkuat skuad maksimal Allegri selama 7 tahun. Juan Cuadrado didatangkan Juventus pada 2015 silam dengan status pinjaman dari Chelsea. 2 tahun kemudian, Juventus mempermainkan sang pemain dan memberinya kontrak panjang sampai Juni 2023. Memasuki tahun terakhir, Bianconeri akan membiarkan pemain berpaspor Kolombia itu menghabiskan sisa kontraknya dan meninggalkan Juventus dengan status pemain bebas transfer. Di pintu keluar, Inter Milan dan AS Roma bersiap menampung pemain 34 tahun tersebut. Menurut laporan calciomercato.com, Juventus tidak terburu-buru dalam mengajukan proposal baru untuk Juan Cuadrado. Juventus sebenarnya sudah mengajukan perpanjangan kontrak untuk Juan Cuadrado pada musim panas lalu. Bianconeri menyodorkan durasi kontrak sampai 2024 dengan gaji juta euro per tahun, namun proposal itu ditolak Juan Cuadrado. Mantan pemain Chelsea dan Fiorentina itu agak tertarik meninggalkan Juventus di akhir musim 2022-2023 dan mencari klub baru. Selama membela Juventus, Juan Cuadrado telah menyumbangkan 24 gol dan 84 assist di semua kompetisi sejak 2015. Dengan catatan tersebut, pemain 34 tahun ini tidak akan kesulitan mencari klub baru. Cuadrado kemungkinan masih berambisi untuk berkarir di Serie A, mengingat dia menghabiskan sebagian besar karirnya di Italia dengan Lecce, Udinese, dan Fiorentina. Kabarnya, Inter Milan menjadi salah satu klub yang menanti hengkangnya Juan Cuadrado. Winger asal Kolombia ini bisa dijadikan opsi untuk mengisi lini sayap Simone Inzaghi. Apalagi, Inter Milan berencana menjual Denzel Dumfries pada bursa transfer musim panas tahun depan. Hal itu akan memudahkan perekrutan Juan Cuadrado yang akan berstatus bebas transfer. Sedangkan bagi AS Roma, perekrutan Juan Cuadrado akan mengulang momen di mana Gianluigi Rossi mendatangkan Paulo Dybala yang juga berstatus bebas transfer. Keberhasilan AS Roma meyakinkan Paulo Dybala mungkin bisa membuat Juan Cuadrado kepincut reuni dengan mantan rekan setimnya sewaktu di Juventus. Juventus rugi 3,72 triliun rupiah musim lalu, terbesar di Serie A. Juventus kembali menelan kerugian pada tahun keuangan musim lalu. Ini menjadi kelima kalinya secara beruntun Bianconeri mengalami defisit neraca keuangan. Dalam dokumen yang dirilis Juventus, Jumat 23 September 2022, musim 2021-2022 ditutup dengan kerugian total 254,3 juta euro, sekitar 3,72 triliun rupiah. Lebih besar dari kerugian musim sebelumnya yang hanya sebesar 209,9 juta euro. Juventus tersebut merupakan yang terbesar di antara klub-klub Serie A. Meningkatnya kerugian klub disebabkan menurunnya pendapatan, bertambahnya biaya operasi, dan berkurangnya nilai amortisasi dan penyusutan dibanding musim 2020-2021. Sebelumnya, direksi Juventus sudah memprediksi bahwa kerugian ini akan terjadi, mengingat keuangan klub masih terpengaruh dampak pandemi COVID-19. Namun prestasi klub yang tanpa gelar musim lalu juga disebut turut berperan di sini. Pada musim 2020-2021, Juventus menerima uang hak siar lebih banyak karena adanya laga-laga musim 2019-2020 yang digeser ke bulan Juni-Agustus akibat penundaan jadwal karena pandemi, sehingga jumlah pertandingan di periode ini pun bertambah. Musim lalu, semua berjalan normal, sehingga saat Juventus tersingkir cepat di Liga Champions, jumlah uang yang diterima baik dari hadiah ataupun hak siar pun berkurang. Ini menjadi tahun kelima secara berturut-turut Juventus mengalami kerugian. Pada musim 2017-2018, mereka rugi 19 juta euro. Disusul rugi 40 juta euro pada 2018-2019, rugi 90 juta euro pada 2019-2020, dan rugi 209,9 juta euro pada 2020-2021. Meski begitu, utang bersih Juventus berkurang jauh, dari 389,2 juta euro menjadi 153 juta euro. Hal ini disebabkan kucuran modal dari klub sebesar 393,8 juta euro, kemudian dikurangi berbagai pengeluaran sebesar 157,6 juta euro.
Juventus masih mempercayai pelatih Massimiliano Allegri. Kursi pelatih Massimiliano Allegri di Juventus dipastikan aman. Sekalipun Juventus mampu hasil mengecewakan di kompetisi domestik maupun Eropa. Masa depan Allegri belakangan santer dipertanyakan setelah Bianconeri gagal memenangi 5 pertandingan terakhirnya. Secara keseluruhan, Juve cuma 2 kali menang dalam 9 laga pertamanya di seluruh kompetisi 2022-2023. Desakan agar Juventus memecat Allegri semakin santer setelah kekalahan 0-1 di markas tim Gurun Monza sepekan lalu. CEO Juve Maurizio Arrivabene merespons bahwa Allegri merupakan bagian dari rencana jangka panjang klub. Akan betul-betul gila untuk memecat Allegri sekarang. Allegri itu punya sebuah rencana di Juventus untuk dikembangkan dalam 4 tahun ke depan. Kami punya sebuah rencana jangka panjang di sini. Saya juga terlihat sebagai seorang CEO. Cetus Arrivabene sebelum jeda internasional. Spekulasi masa depan Massimiliano Allegri kembali berembus karena Juventus menggelar sebuah pertemuan direksi pada Jumat 23 September 2022 waktu setempat. Namun, pertemuan itu justru sebagian besar membahas keuangan klub, bukan perubahan manajemen. Sky Italia melaporkan, Juventus menderita kerugian lebih dari 250 juta euro, 3,66 triliun rupiah di sepanjang 2021-2022. Selain itu, klub juga akan memprediksikan potensi kerugian finansial di musim ini. Contohnya jika tersingkir di fase grup Liga Champions dan berupaya mencari cara untuk memangkas tagihan gaji tahunan. Disebutkan pula Juventus mendukung Allegri untuk mengambilkan kepercayaan diri timnya sekaligus mendongkrak performa mereka. Apalagi, pemain-pemain semacam Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, dan Alessandro segera pulih cedera sembari menunggu kesembuhan Federico Chiesa dan Paul Pogba. Allegri akan dituntut membuat Juventus tetap di papan atas, alias finish di zona Liga Champions. Saat ini Juventus terpuruk di peringkat 8 klasemen Serie A dengan perolehan 10 poin dari 7 pertandingan. Tertinggal 7 poin dari Napoli di Capolista. Kemudian sinyal besar berada di posisi ketiga klasemen grup H Liga Champions tanpa poin. Berjarak 6 poin dari PSG dan Benfica di 2 besar.